Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning class. How are you? I hope you are in a good condition. Well, students, today we are going to learn about procedure text. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, membuat teks prosedur sederhana. Sekarang kita beralih ke social function and purpose. The social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series. The purpose of procedure text is, the first one, to tell the readers how to make, operate, or do something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan yang pertama dari teks prosedur itu adalah memberitahu kepada pembaca bagaimana membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu berdasarkan langkah-langkah atau tahap-tahap. The second one is to explain steps or instructions to make, operate, or do something. Yang kedua ini adalah menjelaskan langkah-langkah, instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, untuk menulis sebuah teks yang berbentuk prosedur, yang perlu kita perhatikan adalah generic structure-nya. Generic structure itu misalnya apa yang kita akan tuliskan dalam teks tersebut. Jadi yang pertama itu adalah title atau judul. Kemudian yang kedua, goals, what the procedure aims to make or produce. Jadi apa tujuan teks prosedur yang kita buat? Misalnya kita ingin membuat sejenis makanan atau minuman, jadi kita harus menuliskan tujuan atau apa teks yang kita akan buat ini. Kemudian yang ketiga yaitu materials or ingredients, alat atau bahan. Ketika kita membuat teks prosedur tentang pembuatan makanan atau minuman, maka kita harus menuliskan apa bahan-bahannya dan apa alat yang kita butuhkan. Tapi yang keempat yaitu steps in order, step by step instruction. Ya, kemudian harus ada langkah-langkah pembuatan. Misalnya ada 5 langkah, dari langkah atau tahap 1 sampai tahap terakhir seperti apa. Oke, the last adalah conclusion. A short statement outlining what the final product should be look like. Jadi ada semacam kesimpulan. Nah, sebenarnya ini adalah optional ya, boleh ada juga boleh tidak. Tentang kesimpulan dari teks yang kita akan buat. Jadi intinya kalau teks prosedur itu harus ada title, goals, materials, or ingredients, and steps. Setelah kita membahas tadi generic structure atau struktur dalam menuliskan teks prosedur, sekarang kita beralih ke language feature of procedure text, ciri kebahasaan dari teks prosedur. Itu ada 5 ya ciri kebahasaannya. Yang pertama yaitu using simple present tense. Jadi menggunakan kalimat present tense, of course ya. Kemudian yang kedua, using imperative sentence. Jadi imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Nah, untuk membentuk kalimat perintah, kita cukup membutuhkan 2 kata. Yang pertama kata kerja dan kata benda. Misalnya, cut the onion. Cut yang berarti kata kerja dan the onion adalah kata benda. Kemudian yang ketiga yaitu using adverbs to express detailed time, example for 5 minutes or for 2 hours. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah, misalnya kita bisa menggunakan kata keterangan waktu, misalnya for 5 minutes, selama 5 menit, atau for 2 hours. Yang keempat, using action words or action verbs. Jadi menggunakan kata kerja aksi. Misalnya kata kerja make, boil, take, or cook. Yang terakhir, kita bisa menggunakan using transitions words. Jadi menggunakan kata kerja transisi. Misalnya
first, second, third, the last. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah atau tahap pembuatan sesuatu atau penggunaan sesuatu, kita bisa menggunakan transition word yang beginning, middle, or end. Yang beginning untuk tahap awal atau tahap pertama bisa kita gunakan kata first, at the beginning, to begin, to start, or first of all. Untuk tahap kedua dan selanjutnya, kita bisa menggunakan kata secondly, third, next, then after that. Dan untuk tahap terakhir, kita bisa menggunakan kata finally, at the end, or the last. Hello dears, are you still following me? Okay, good. Let's take a look at the example of procedure text about making hot coffee. Jadi making hot coffee ini adalah bagian title, ya, judulnya. Kemudian how to make a glass of coffee itu adalah goals atau aims or purpose. Kemudian ada materials, alat, kemudian ingredients, bahan, dan tetap ada steps, langkah-langkah sebagai ciri khas dari teks prosedur, yaitu title, goals, materials or ingredients, and steps. Nah, di sini juga terdapat penggunaan imperative sentence. Di sini ada boil the water. Itu adalah penggunaan imperative sentence atau kalimat perintah. Boil sebagai kata kerja, the water sebagai kata benda. Kemudian ada transition words, kata kerja transisi, yang menjelaskan misalnya tahap pertama menggunakan first, kemudian ada second, ada next, then, dan tahap terakhir ada finally. Well, students, did you get the point? Well, class, setelah tadi kalian menyimak beberapa penjelasan tentang social function, generic structure, and language feature of procedure text, di sini Mem memberikan 2 tugas untuk Mem bisa menilai pengetahuan dan keterampilan kalian. Yang pertama yaitu try to identify by matching the picture with the correct imperative sentence. Jadi kalian cocokkan gambar dengan kalimat imperatifnya yang tepat yang mana. Oke, the next, Mem akan meminta kalian untuk mengisi worksheet yang Mem sudah sediakan. Di sini Mem akan nilai keterampilan menulis kalian tentang pembuatan prosedur text, make a simple procedure text about how to make food or drink. Jadi pilih kalian ingin membuat prosedur text tentang makanan atau minuman. Oke, dear? Good luck and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.